angkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi dunia ini tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, tapi sebagai tanda kebesarannya yang tak tertandingi. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Lautan biru yang menyimpan rahasia kehidupan, hutan rimba yang menjadi paru-paru dunia, hingga tanah subur yang membalut dan penuh harapan. Inilah kami yang sempurna, bagi kepada kita, makhluk bernama manusia, amanah besar kehidupan. Kita bukan kepada bumi, melainkan khalifah, sang penjaga, sang perawat, sang pelindung rumah kita satu-satunya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, baik. Kalian bagaimana? Alhamdulillah, semangat karena kita akan segera melakukan ekspedisi keliling Indonesia. Kami sudah tidak sabar. Rencananya, kami mau diving di laut Kepulauan Seribu yang indah dan biru. Rencananya kami mau eksplor keindahan alam dan budaya Jawa Timur. Sepertinya seru kalau kami mau melihat salah satu paru-paru terbesar di dunia, hutan Kalimantan. Wow, keren! Sepulang dari ekspedisi kita nanti, kita kumpul lagi ya untuk berbagi cerita. Insya Allah, fi amanillah teman-teman. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barisan pepohonan hijau membentuk hutan yang megah dan indah. Tempat tinggal berbagai jenis hewan yang hidup saling berdampingan. Hutan memberi kita udara yang segar, menjaga air dan sungai mengalir ke hidup, dan menaungi hewan dan manusia agar aman hidup. Adalah kewajiban kita menjaga lingkungan sekitar, dapat bertumbuh dan menjadi mengembangkan ciptaan Allah dan tetap down in the jungle where nobody goes, there's a great big gorilla washing his clothes with a swish splash here and a swish splash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie boogie boom. Boom body boom boom boogie boogie boom. Boom body boom boom boogie boogie boom. That's the way he washes his clothes. Down in the jungle where nobody goes, there's a slithery snake washing his clothes with a swish swash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie boogie boom. Boom body boom boom boogie boogie boom. Boom body boom boom boogie boogie boom. That's the way he washes his clothes. Sing boom body boom boom. Boom body boom boom. Boom body boom boom. Boom body boom boom. Down in the jungle where nobody goes, there's a great big crocodile washing his clothes with a swish splash here and a
Masya Allah, udara hari ini segar sekali ya. Iya, anginnya bikin aku tidur di bawah pohon. Itu karena banyak pohon-pohon tinggi yang menghasilkan oksigen. Aku suka terbang di atas hutan yang indah. Lebih seru berayun di pohon-pohon tinggi itu. Tapi aku kan tidak bisa berayun seperti kamu. Dan aku tidak bisa terbang seperti kamu. Kita bisa menikmati hutan dengan cara kita masing-masing. Main di sungai yuk. Aku suka melihat aliran air yang jernih. Kita bisa melihat ikan-ikan berenang di dalam sungai. Hutan ini memang indah dan ini adalah rumah kita. Jadi semua harus bantu menjaganya. Baik, pada hutan. Masya Allah, hutan ini megah sekali. Benar, Indonesia termasuk pemilik paru-paru dunia terbesar. Bayangkan beberapa banyak spesies tumbuhan yang ada di hutan ini. Dan pasti banyak binatang yang menjadikan hutan ini rumah. Ayo kita berkemah di sini saja. Iya. Siapa itu? Ada manusia datang. Ayo bersembunyi. Wah, lihat pohon-pohon itu besar-besar dan sangat tinggi. Betul, Pak. Pohon-pohon ini sudah berusia puluhan tahun. Kalau kita menebang dan menjualnya, kita akan menjadi kaya. Betul sekali, Bos. Hahaha. Tebang semua pohon-pohon ini, ganti dengan pohon sawit. Kenapa sawit, Bos? Kenapa tidak pohon yang sama? Pohon-pohon ini butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan untuk besar. Kalau sawit bisa segera kita jual, sehingga kita juga bisa segera kaya. Hahaha. Cepat tebang semua pohon-pohon ini. Siap, Bos. Untuk menebang pohon di hutan-hutan yang lebat kita berangkat. Untuk menebang pohon di hutan-hutan yang lebat. Pohon yang mana yang akan kita
Wah, mengapa mereka menebang hutan kita? Kita akan tinggal di mana? Hati-hati, kita harus menyelamatkan binatang-binatang lain. Para binatang berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka sangat sedih. Kalau semua hutan ditebang, di mana mereka harus tinggal? Kalau mereka masuk ke desa manusia, mereka akan disakiti. Mengapa ada manusia yang berbuat kerusakan? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka khalifah di bumi. Harimau beruang dan mendekat. Lihat, ada sekelompok manusia. Mereka yang menghancurkan diri kita. Ayo sama mereka. Kenapa kalian jahat sekali? Kalau kami hancurkan rumah kalian, apakah kalian tidak takut dan sedih seperti kami? Maksud kalian apa? Siapa yang menghancurkan rumah kalian? Sekelompok manusia serakah, menebang pohon-pohon, mengotori sungai, merusak habitat hutan. Bukan kami. Kami datang ke hutan untuk menikmati keindahan alam. Kami tidak berniat buruk. Benar, Tuan Harimau. Jangan serang kami. Jangan percaya pada manusia. Iya, mereka pembohong. Tunggu, kita tidak boleh asal menyerang. Apa bedanya kita dengan manusia jahat itu? Coba ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Sekelompok manusia datang membawa alat-alat besar dan menebang pohon-pohon. Mereka tidak menanam kembali lahan yang mereka tebang. Mereka menanam sawit yang tidak bisa menjadi pangan bagi berbagai hewan yang ada di hutan. Gawat, tanaman sawit hanya memiliki akar serabut kurang dari 1 meter, sehingga kurang efektif dalam menahan tanah dari erosi dan longsor. Ya, kamu benar. Pohon-pohon besar di hutan ini memiliki akar yang kuat, mengikat tanah dan menyerap air. Daun-daun yang lebat serta ranting yang rimbun berfungsi sebagai spons raksasa untuk menahan dan menyaring air hujan, sehingga air tidak langsung mengalir di permukaan tanah yang memicu banjir. Maksudmu, kalau terjadi hujan deras, desa kaki gunung ini bisa terendam banjir? Kita harus memperingatkan para penebang pohon itu. Ternyata masih ada manusia yang peduli pada alam. Kita masih punya harapan. Hujan lebat sudah berhari-hari turun. Aku jadi khawatir. Kenapa kamu khawatir? Lihat hutan kita di atas pegunungan itu. Sebagian besarnya sudah gundul. Tak ada lagi pohon-pohon besar yang akan menahan tanah longsor. Hutan juga tak bisa lagi menyerap curah air yang tinggi. Berarti desa kita bisa terkena banjir bandang. Hai warga desa, telah terjadi tanah longsor. Kalian harus menyelamatkan diri. Astagfirullah, ayo kita mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ayo. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Teman-teman, ayo kita tolong mereka. Mengapa kita harus menolong mereka? Mereka yang menyebabkan hutan ini rusak sehingga terjadi bencana banjir ini. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong, bukan untuk saling menyakiti. Kalau begitu, ayo kita tolong. Para binatang dan warga desa bekerja sama untuk menolong orang-orang yang terbawa arus banjir, termasuk para penambang hutan itu. Allah berpesan, jika kita senang menolong orang, maka Allah akan menolong kita jika kita ada kesulitan.
Terima kasih ya sudah menolong kami. Alhamdulillah kalian bisa selamat. Ini semua karena kalian menebang pohon-pohon itu. Lihat kayu-kayu yang terbawa arus itu. Karena kalian, kami kehilangan rumah, sekolah, dan tempat kami beribadah. Kalian benar, kami bersalah karena menebang hutan. Bukan hanya binatang-binatang di hutan ini yang kehilangan rumahnya. Sekarang banyak warga desa juga terdampak. Bagaimana cara kami memperbaiki hutan? Kalian bisa menghentikan penebangan pohon secara besar-besaran dan mulai menanam pohon yang akan tumbuh tinggi. Kembalikan hutan kepada para binatang dan hutan akan menjaga kita semua. Ayo kita menanam pohon. Kami akan membantu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Masya Allah, jika kita semua bekerja sama menjaga hutan, bumi akan kembali hijau.